Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di Kurma Ramadan, kuliah Ramadan bersama Insan Cendekia Sia. Baik Bapak, kita bertemu kembali. Baik Pak, ada lagi nih pertanyaan dari salah seorang siswi dari Man Insan Cendekia Sia lagi, terkait dengan bagaimana sih Pak cara supaya kita dapat menjaga hati kita untuk mengingat Allah di era kesibukan dunia ini Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Baik sahabat cendekia rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada pertanyaan dari sahabat cendekia, yang mana inti pertanyaannya adalah bagaimana cara generasi muda seumuran kamu mampu mendekatkan diri ya kepada Allah di tengah-tengah kesibukan istilahnya, di tengah-tengah banyaknya pilihan kesibukan gitu ya. Nah, bagaimana supaya hati kita tetap condong kepada mengingat Allah atau beribadah. Iya, mungkin banyak kita bisa baca referensi ya kan, bisa dari buku, bisa kita baca, kita tahu bagaimana caranya kita agar tetap bisa menjaga diri, tetap dalam ingat selalu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi, begini bahasanya, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai seorang muda, anak muda ya kan, yang beribadah ketimbang orang tua, generasi tua beribadah. Kan itu inti hadisnya. Nah, di situ bisa kita ambil pengajarannya. Kenapa Allah lebih mencintai generasi muda beribadah, taat ya kan kepada Allah ketimbang generasi tua? Nah, ini di situ bisa kita jelaskan bahwasanya generasi muda ini kan seperti yang dibilang oleh Minda tadi, kan banyak rasa ingin tahunya tinggi ya kan, rasa ingin mencoba ini itu ya kan. Jadi banyak godaan ya kan, godaan sifatnya fisik ya kan, berenergik, apalagi namanya itu ada obsesi, ambisi ya kan, ada dorongan syahwat, keinginan yang kuat ya kan. Nah, itu wajar sebenarnya karena pada usianya kan. Nah, dikala itu dia bisa menyeimbangkan ya kan, atau bisa tetap gimana supaya ini yang lebih penting loh, istilahnya ibadah mengingat Allah tuh jauh lebih penting ya kan. Nah, yang lain itu juga penting, tapi dia bisa menyeimbangkan. Nah, itu yang dikatakan hadis tadi, Allah lebih cinta kepada dia ketimbang generasi tua, orang tua ya kan. Ya istilahnya secara fisik tentu tidak energik lagi ya kan, tidak energik lagi, kemudian mungkin tidak berobsesi lagi ya kan, kemudian dorongan syahwat pun sudah jauh berkurang. Di saat itu dia beribadah ya godaannya nggak banyak ya kan, nggak banyak godaannya. Nah, dia beribadah. Nah, makanya hadis itu bicara tentang generasi muda, betapa pentingnya berkarya, beribadah di masa muda. Kalau udah tua itu ya ibarat kata itu udah ya nggak ada lagi yang mau diperbuat ya kan. Nah, jadi wajar saja. Jadi kalau boleh kita katakan, mungkin saran Bapak ya, tetap niat tentu penting ya kan. Nah, tentu niat pertama, satunya diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat, kan niat dulu, pasang niat.
Kemudian tentu juga tidak lepas dari doa ya kan. Kita nggak bisa lepas dari itu. Ya kan, bergantung kita kepada doa. Karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin ya kan. Minta kita selalu, ya Allah, di tengah godaan yang banyak ini ya kan, kita mau ibadah nih, sementara kawan ngechat kita kan, kamu sini dong gitu kan, ini lagi asik nih macam, coba tetap doa ya kan, tetap doa kita utamakan. Kemudian kata Nabi kan kita harus berkumpullah dengan tentu orang-orang yang positif ya kan, orang-orang soleh ya kan, orang-orang baik dalam kegiatan-kegiatan yang positif juga ya kan. Jangan batasi diri dengan sendiri-sendiri ya kan. Istilahnya katanya psikologi itu psikologi introvert gitu kan. Enggak, kita harus extrovert ya kan, membuka diri bersama-sama. Jadi kalau sendiri-sendiri itu ya mungkin nanti bisa dipengaruhi oleh syaitan ya kan, segala macam. Mungkin itu Minda sebagai pengantar dari Bapak, bagaimana cara supaya kita generasi muda ini di tengah godaan yang kuat, rasa ingin tahu yang banyak, tetap bisa menomorsatukan Allah, ya kan? Baik Pak, nah ilmu baru juga nih buat generasi muda. Jadi kita tuh harus dapat menyimbangkan antara dunia dan juga akhirat kita. Baik Pak, terima kasih atas masukan Bapak. Sekian pula episode Kurma pada kali ini. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.